hari ini untuk materi hari ini, untuk waktu kami persilakan kepada Ibu Foni untuk membawakannya. Oke, ditunggu sebentar Ibu, saya share screen dulu ya. Baik Ibu. Wah, ini langsung kok pembukaannya ekoenzim buat jerawat ya. Oke, sebentar saya mundur dulu ya. Ini memang masalah paling krusial. Tunggu sebentar, saya end of ini dulu show. Ya. Di layar udah kelihatan belum Bu Endah? Iya, sudah Ibu. Sudah kelihatan. Sudah ya. Ya. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, pagi hari ini Bu Foni dapat kesempatan untuk share tentang ekoenzim. Mungkin bisa di chat ya, siapa yang udah pernah tahu tentang ekoenzim, karena memang banyak banget sih anak-anak di sini yang Misoni beberapa nama-nama bahkan sudah ada yang menggunakan produk ekoenzim. Jadi Bu Endah, ini saya udah full screen belum ya? Iya, ini sudah full screen. Oh, kok di tempat saya nggak kelihatan ya kalau saya full screen ya? Sebentar. Belum Bu Foni, belum full. Belum full screen ya? Ya. Nah, ini sekarang sudah ya. Oke. Nah, sudah. Ya, saya akan menjelaskan apa itu ekoenzim. Ekoenzim itu cairan sejuta manfaat. Nah, dari namanya saja, sebutannya saja, itu cairan sejuta manfaat ya. Nah, kalau sudah begitu berarti kan manfaatnya banyak banget. Tapi kita mau tahu apa itu ekoenzim. Anak-anak mungkin di sini ada beberapa dari kalian mungkin berpikir bahwa pagi hari ini apa sih kok diajarin ekoenzim sih? Aku kelas 9 loh. Aku mau masuk SMA. Ngapain aku mesti dengar ekoenzim hari ini? Something useless. Ini nggak penting ini buat aku. Itu kan ini cuma karena disuruh aja. Ya, karena apa? Karena Bu Foni tahu bahwa kalian adalah bagian dari masyarakat. Kalian adalah orang-orang juga yang sama dengan Bu Foni yang menghasilkan sampah setiap hari, ya. Di Indonesia ini setiap orangnya itu setiap harinya rata-rata menghasilkan sampah itu 0,8 sampai 2,7 kilo satu harinya. Kamu semua setiap sekitar 60 ton sampah yang kita hasilkan dalam 1 tahun. Baik itu dalam bentuk bungkus makanan yang kita yang makanan-makanan yang kita makan ya, apalagi juga kalian beli minuman-minuman seperti itu. Nah, tisu, terus kemudian mohon maaf yang perempuan mungkin pembalut, terus kemudian juga kulit buah yang kalian makan, sayuran, daging, apapun lah itu bentuknya. Jadi setiap hari kita semua itu menghasilkan sampah kisarannya sampai 2 kiloan gitu ya. Dan mungkin kalian nggak aware, kalian nggak sadar, kalian asal main lihat tong sampah, kalian buang aja di situ, bahkan kalian tidak bisa memilah sampah tersebut juga. Padahal kalau sampah-sampah ini dikelola, maka ya akan menghasilkan apa? Menghasilkan banyak sekali barang-barang lain yang berguna, produk-produk lain yang berguna untuk kesejahteraan manusia. Bahkan ini bisa menjadi sebuah peluang bisnis. Ini mau masuk dulu apa sih sebenarnya di balik ini semua. Kalian feel free ya untuk nanya ya. Nanti boleh interrupt juga kalau mau nanya, silahkan ya. Kita akan belajar apa itu ekoenzim, mengapa ekoenzim, bagaimana cara membuat ekoenzim dan
enzim. Ngapain sih udah buat capek-capek kalau nggak ada manfaatnya kan, ngapain juga Bu Foni ngomong di sini gitu ya kalau nggak ada manfaatnya. Nah, ekoenzim itu seperti Bu Foni bilang tadi, pasti pemandangan seperti ini tuh udah pemandangan biasa kan buat kita semua gitu kan. Di mana sampah-sampah itu udah berhamburan ke mana-mana gitu. Dan ini udah masalah banget bagi kita semua. Kalau kalian jeli, kalian bisa lihat isu tentang TPA, nggak usah jauh-jauh. TPA kita aja. Itu sudah ada isu bahwa itu TPA akan ditutup. TPA itu akan segera tidak bisa lagi menampung sampah-sampah kita, sampah-sampah rumah tangga kita. Kamu memang tidak buang ke TPA Suwung, tapi itu petugas sampah itu datang dengan truknya, mengambil dari rumahmu dan mengirimnya ke TPS terdekat. TPS Banjar, mungkin di dekat desamu. Tapi setelah itu sudah penuh di TPS, maka truknya akan datang dan membawa itu semua ke TPA. Kenapa Bu Foni tahu itu? Karena pada Hari Sampah Nasional, Ibu Foni menyemprot TPS-TPS yang ada di Kota Denpasar dengan ekoenzim secara sukarela tanpa ada satu orang pun yang membayar. Kenapa saya lakukan itu? Gitu. Siapa saya sampai saya mau melakukan hal itu? Apakah nggak jijik gitu ya? Nah, di sini ada Miracle. Teman saya penyemprot TPS itu adalah mamahnya Miracle, Ibu Erna, dan Pak Seno, ayahnya Miracle. Itu adalah partner Bu Foni untuk menyemprot TPS sampah. Ya, bau sekali dan sangat menjijikkan sampah di sana. Tetapi Bu Foni juga berpikir, bagaimana dengan orang-orang yang untuk hidup sejahtera? Apakah mereka menikmati udara yang segar? Karena itu saya meluangkan waktu saya hanya sekitar 30 menit untuk menyemprot TPA dan akhirnya menyemprot rumah-rumah mereka dan mereka bisa bilang bahwa bau sampah itu hilang setelah 30 menit kami semprot. Itu luar biasa kan? Dan ini yang terjadi ya. Jadi sampah itu sebenarnya jangan cuma dibungkus kresek langsung dibuang. Itu berbahaya sekali. Sebaiknya kita olah sampah-sampah itu. Jadi supaya menghasilkan di tangan-tangan kita yang kreatif. Nah, apa itu ekoenzim? Kembali lagi, ekoenzim itu adalah cairan dengan serbaguna hasil fermentasi selama 90 hari. Jadi kalau prosesnya seperti membuat wine, ekoenzim ini persis sama dengan cara membuat wine prosesnya. Jadi 30 hari pertama akan menghasilkan gas yang banyak dan akan menjadi alkohol. Kemudian dalam waktu 60 hari akan berubah menjadi cuka. Jadi kalian juga bisa memproduksi ya, nanti bisa ngobrol bareng lah kita di sini. Kemudian dalam 90 hari itu akan berubah menjadi enzim. Ya, apa saja bahannya? Bahannya semua ada di dapur kalian. Mama-mama kalian pasti punya ini semua. Bahannya cuma gula merah atau molasses. Molasses itu apa? Molasses itu adalah gula yang biasa dipakai untuk makanan ternak ya. Dan ini relatif murah. Harga molase itu kalau di Bali sudah dengan transportnya itu cuma 10.000 per liter. Tetapi kalau di Jawa kalian bisa membeli molase ya, bahkan molase sangat murah harganya dibandingkan gula merah gitu ya. Dan apalagi air tentu saja ada di semua di rumah kita ada air dan sampah organik. Jadi anak-anak di sini tahu nggak bedanya sampah organik dan atau anorganik? Coba kalian chat, siapa yang bisa jawab? Apa itu sampah organik, apa sampah yang non organik? Ya, sembari kalian chat ya, nanti Miss Moni lihat lagi chatnya. Sampah organik itu sampah sayur dan buah ya. Nah, yang apa namanya? Yang dari alam. Kertas atau plastik ya. Nah, berikutnya jadi larutan ekoenzim itu mengandung banyak sekali enzim alami dari buah-buahan dan sayur yang dihasilkan oleh mikroba. Jadi setiap jenis enzim itu mempunyai fungsi yang spesifik ya secara kimianya. Mungkin anak-anak bertanya, kok bisa
ini dalam waktu 90 hari dia berubah menjadi enzim yang baik. Nah, itu proses kimia. Kalian belajar kimia kan? Jadi gini, pada perubahan pada bulan pertama, semua air dan gula enzim yang ada pada sayur dan buah itu diproses menjadi alkohol. Setelah itu mikroba yang merubah itu semua menjadi alkohol, dia membutuhkan yang namanya O2. Nah, O2 itu masih ada karena wadah yang kita pakai itu tidak full, tidak penuh seluruh ada di air O2-nya ya. Jadi pada saat wadahnya itu ditutup rapat-rapat, O2 masih ada, yaitu pada air dan juga pada sisa udara yang ada di dalam toples tersebut atau di dalam wadah tersebut. Tetapi dengan berjalannya waktu, O2 itu akan lama-lama habis, ya, karena tidak ada lagi udara lain yang masuk. Jadi O2-nya itu akan habis, karena O2-nya habis, otomatis mikroba-mikroba itu tidak semuanya bisa bertahan hidup karena dia tidak mendapatkan O2. Nah, mikroba yang bagaimana yang bisa bertahan hidup yang mengubah menjadi enzim, yaitu mikroba-mikroba baik, mikroba-mikroba yang bahan makanannya adalah fruktosa. Fruktosa itu adalah gula yang dihasilkan oleh buah-buahan tersebut maupun gula yang dihasilkan oleh molasses maupun gula merahnya ya. Sehingga itu akan menjadi makanan daripada mikroba tersebut dan mikroba tersebut mengubah seluruhnya menjadi enzim yang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk kesehatan, bermanfaat untuk pertanian, bermanfaat untuk memperbaiki kualitas air, udara maupun tanah. Nanti Miss Sony akan kasih detailnya ini. Nah, ekoenzim ini diteliti dan ditemukan. Beliau adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Sudah diteliti sejak tahun 1930. Jadi 8 ekoenzim ini diteliti. Bahkan dari WHO pun sudah enzim ini. Dan yang luar biasanya, Dr. Sukon ini adalah sangat rendah hati, humble. Hari ini pun beliau masih hidup. Kemarin juga Bu Foni masih melihat videonya. Adalah seorang petani yang luar biasa sekali membina ya petani-petani Thailand. Kalian tahu kan kalau durian, buah-buah dari Thailand itu semuanya serba bagus-bagus gitu. Karena jasa dari Dr. Sukon. Dan Dr. Sukon ini punya murid, seorang dokter namanya Dr. Joinan On. Ini dia juga seorang dokter neuropati. Hari ini pun Dr. Join ini banyak sekali di YouTube-nya. Kalian bisa nanti search di YouTube-nya yaitu Enzim Bakti Indonesia. Itu beliau mengajarkan bagaimana cara hidup sehat, bagaimana membuat ekoenzim, tidak hanya membuat, tapi bagaimana memanfaatkan ekoenzim sebanyak-banyaknya, dan juga ekoenzim dipakai untuk melakukan pencegahan terhadap pemanasan global. Jadi luar biasa temuan ini, tapi yang lebih luar biasanya lagi adalah Dr. Sukon tidak mau menghak patenkan ekoenzim. Kebayang semua, kalau Dr. Sukon ini memahak patenkan, pasti duitnya banyak banget. Karena nggak ada orang lain yang boleh membuat ekoenzim di dunia ini selain dia. Betul nggak? Kalau dihak patenkan. Saya miliar. Tetapi beliau ini adalah seseorang yang namanya manusia. Sehingga dia bilang, saya tidak memahak paten. Lakukan saja. Semua orang di dunia ini boleh membuat ekoenzim tanpa harus meminta izin kepada Dr. Sukon. Itu sesuatu jasa yang luar biasa. Ya, Bu Foni melihat Dr. Sukon ini seperti seorang pahlawan yang begitu luar biasa memperhatikan orang lain. Kalau bumi ini hancur, kita semua juga mati di dalamnya. Tapi dia berusaha lagi buat kita melalui ekoenzim. Jadi itu sebabnya kenapa kita belajar pagi hari ini buat ekoenzim. Ada 3 alasan kenapa kita harus membuat ekoenzim dari rumah tangga kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing. Pertama yaitu untuk mengurangi beban TPA, untuk mengurangi beban sampah, ya. Kemudian yang kedua untuk mengurangi pemanasan global.
Yang ketiga yaitu sebagai pengganti alternatif untuk bahkan yang kalian pakai setiap hari. Kimia terus-terusan akan berbahaya. Saya akan masuk mulai dengan sampah. Kita harus mengurangi beban sampah, beban tempat pembuangan, yaitu 60% dari sampah organik. Kalau kalian PS seperti Bu Foni ya, sekali-sekali lah kunjungilah ke sana, walaupun baunya nggak enak, kamu pakai double or triple masker gitu ya, supaya kalian juga melihat sisi lain dari kehidupan indahnya mall. Kamu bisa melihat sisi kehidupan realita, kehidupan di dunia ini seperti apa. Ya, ada orang-orang loh yang bisa bertahan hidup demi kehidupan mereka bertahan di sisi kiri kanan dari TPA maupun TPS. Jadi kita lihat bahwa 60% dari sampah-sampah yang ada di TPA itu isinya ternyata sampah sayur dan buah, dan itu 60%. Dan itu akan mengubah apa? Mengubah menjadi gas metana. Sampah-sampah yang sisa makanan sayur dan buah itu kalau dibumbung plastiknya dalam waktu 2 hari, dan itu di dalamnya adalah gas, ada karbon dioksida dan ada juga gas metana. Gas metana beracun. Dan kalau kalian tahu bahwa TPS itu bisa terbakar gas metana tersebut. Gas metana itu menghasilkan panas yang sangat luar tinggi dan bisa terjadi kebakaran ya. Dan itu yang terjadi. Yang pernah terjadi juga di Suwung 2 tahun yang lalu. Dan di TPA Mendungan, Tabanan itu tahun kemarin. Ya, biasanya terjadinya selalu bulan-bulan Juli, Agustus, September. Itu terjadinya seperti itu. Tapi saat ini Miss Sony sudah dapat laporan karena Miss Sony juga support TPA di Tabanan untuk menyiram dengan ekoenzim, sudah dilakukan hampir 2 bulan ini. Saat ini kita mendeteksi bahwa di TPA tersebut di Mendungan di Tabanan itu ya, semoga ini tetap berlangsung sehingga tidak ada lagi kebakaran di sana seperti tahun kemarin. Nah, global warming ini salah satu alasan kedua kenapa kita membuat ekoenzim. Pemanasan global dan berakibat kepada climate change, perubahan daripada iklim. Ini udah terjadi. Sekarang kalau Miss Moni tanya ke kalian, di Indonesia ini musimnya apa sih saat ini? Dulu kita belajar kan bahwa musim di Indonesia itu 2 macam, hujan dan musim kering gitu kan ya. Kalau sekarang musim apa? Seperti itu kepada gurumu yang ngajar ya, ya aku sih nggak nyalahin gitu loh. Kalau saya sih udah pasti ketawa aja gitu. That's true gitu. Itu kenyataan. Kalau kalian jawab Miss musim nggak jelas Miss gitu, asal jangan jawab Miss musim duren, itu lain lagi ya, gitu kan. Nah itu memang begitulah keadaannya. Harus kita kok nggak hujan, malah panas, kemarau. Harusnya musim kemarau, tapi kenapa hujan ya Miss sekarang? Terus kemudian kenapa hujan kok aku masih kepanasan? Kayak gitu kan. Nah itu karena adanya perubahan cuaca. Jadi karena lapisan ozon kita menipis, infrared itu terperangkap di pantulkan kembali keluar, itulah yang menyebabkan bumi kita itu memanas. Bumi kita memanas, yang terjadi adalah kutub-kutub utara, kutub-kutub itu sudah mulai mencair. Saat ini kutub itu sudah sepertiganya mencair. Kalau kutub itu mencair, otomatis airnya di dalam lautan kita itu volumenya bertambah. Nah, kalau volumenya bertambah, penguapan pun akan bertambah. Tidak hanya itu, air yang tenang itu bagaikan cermin, sehingga dia dipantulkan oleh matahari. Dan matahari memantulkan kembali ya, seperti itu pemanasan luar biasa gitu. Bumi kita ini udah panas loh, sudah naik. Kalau jangan ngomong cuma wah Miss naiknya 0, sekian atau kurang dari 1 derajat. Wow, kalian nggak tahu betapa bahayanya kalau sampai 1 derajat itu. Ya, kalian mungkin anggapnya tuh hanya small amount, hanya angka yang kecil, tapi efeknya luar biasa. Kadang memang benar sih,
seperti teorinya Danny Buger ya, bahwa orang yang nggak tahu itu akan tenang, bahwa orang yang nggak tahu itu akan lebih pede karena nggak tahu gitu ya. Tapi justru kalau justru karena tahu, kita akan lebih aware, kita akan lebih berhati-hati, kita akan lebih mencegah. Ya, nggak apa-apa sih kalau memang belum tahu terus kalian jadinya lebih tenang, lebih ini ya karena kalian nggak tahu gitu kan. Jadi lebih tenang gitu. Hari ini jadi tahu. Ya. Nah, 18. Kita hanya punya waktu 12 tahun untuk mencegah malapetaka dari pemanasan global. 2021 tahun. Apa yang kalian bisa lakukan? Apa yang Miss Tony bisa lakukan? Apa yang guru-guru bisa lakukan dengan waktu 9 tahun? Apakah kita akan tetap di tenang-tenang seperti hari ini tanpa membuat sesuatu apapun yang kita lakukan yang semestinya kita bisa lakukan? Gitu. Dari mana? Nggak usah jauh-jauh, dari rumah kita sendiri. Apakah kita berpikir, oh jangan salah. Ya, kalau sudah terjadi namanya bencana dan ya, jadi kita sepakat ya bahwa kita harus melakukan gerak cepat untuk malapetaka pemanasan global ini bisa dikurangi, bisa dihindari. Salah satunya dengan ekoenzim. Nah, yang alasan ketiga, Miss Woni mau tanya, di mana di bagian ada kimianya? Di dapurmu ada nggak? Obat cuci piringmu pakai kimia nggak? Apa namanya, kompor pakai kimia nggak? Mamamu cuci panci pakai kimia nggak? Obat pel pakai kimia nggak? Sampomu kimia nggak? Sabun mandimu kimia nggak? Kamu ngelap kaca kimia nggak? Kimia nggak? Semua kimia. Di tempat tidur kita pun, di ruang tidur kita pun dikelilingi oleh bahan-bahan kimia. Di ruang tamu pun kita dikelilingi oleh bahan-bahan kimia. Kalian. Tentang pori-pori juga kulit. Ya. Pada saat bahan-bahan kimia itu menyentuh kulit kita, apa yang terjadi? Akan diserap oleh kulit kita, oleh pembuluh darah kita, dan akan dibawa pergi ke seluruh peredaran darah tubuh kita. Dan zat-zat kimia itu akan tinggal di mana? Di empedu, di ginjal, di hati, di mana aja di tubuh kita dia akan tinggal. Kalau ginjal kita yang berfungsi untuk dan hati kita juga gitu ya, hati kita juga tugasnya untuk itu. Dan itu terus dibebani oleh toksik, oleh racun. Apa yang terjadi gitu. Makanya nggak heran angka-angka kematian yang bukan karena penyakit menular. Kalian bilangan, gila COVID ya, banyak yang mati loh karena COVID. Tak kasih tahu ya, lebih banyak yang mati bukan karena COVID, tapi karena gaya hidup. Itu jauh lebih banyak yang mati karena gaya hidup daripada kematian karena COVID. Jadi gaya hidup itu lebih berbahaya sebenarnya daripada COVID gitu. Jadi apa namanya, kita nggak aware gitu kan bahwa sampo kita, segala sesuatu di dalam rumah kita tuh selalu dengan kimia. Caranya gimana ya? Kita harus berusaha mengkombinasikan itu, mengurangi itu supaya kita jangan sakit. Terutama apa? Sakit kanker ya. Orang sakit kanker tuh nggak enak loh, karena matinya pelan-pelan. Kalau mati langsung tuh lebih enak gitu kan. Tapi kalau sakit kanker kan enggak, matinya pelan-pelan. Pakai fase sakit-sakit dan jerit-jerit dulu gitu kan, kejat-kejat dulu gitu. Enggak enak dan tahunan kimia yang ada gitu. Nah, sekarang Sony mau inilah ekoenzim ini. Gimana? Itu gampang sebenarnya ya. Plastik nggak boleh kaca. Kalau kaca itu akan meledak karena 1 bulan pertama jadi alkohol ya, jadi akan meledak. Kemudian selain itu juga kalau besi akan jadi karat, korosi. Jadi lebih baiknya pakai plastik. Nggak usah beli, bilang sama mamamu kalau
bekas aja, toples kerupuk, toples apa bekas cat kaleng cat, tapi kaleng itu bukan besi ya, maksudnya Miss Foni gini bilang, terus bekas klorin, galon aqua yang besar dan sebagainya ya. Ya pokoknya yang pasti lebar bagian atasnya gitu. Nah, ini video contoh. Nah, tuh kan bisa muncrat kayak gitu. Yang mulutnya kecil, dia muncrat kayak gitu. Wah, kan rugi dong ya nunggu 3 bulan muncrat. Nggak jadi wadah kecil. Nah, gulanya tadi udah jelasin ya. Gulanya nggak boleh yang pakai gula pasir, tapi pakai gula molase, air yang di rumah aja. Nggak boleh lewat talang, langsung ditampung ya. Terus kemudian sampah-sampah organik seperti sampah kulit sayur dan buah, tapi yang nggak bisa dipakai adalah yang sudah busuk, yang sudah berulat jangan dipakai. Kemudian kelapa nggak bisa, karena kelapa berminyak. Apokat juga nggak bisa karena berminyak. Nangka juga nggak bisa kulitnya karena bergetah kalau banyak ya. Nanti menjadi warnanya ungu. Nanti kalau dipakai campuran sebagai obat cuci pakaian, nanti pakaian kita jadi merah warnanya. Nah, ini adalah rumusnya 1, 3, 10. Jadi yang nggak boleh diganti-ganti. Ini dong Dr. Rusukon lakukan penelitian di sini ya. Ini rumusnya 1, 3, 10. Jadi 1 bagian itu gula atau molase, 3 bagian itu sampah, dan 10 bagian itu air. Saya kasih contoh. Kalau airnya 10 liter, maka gulanya 1 kilo dan sampahnya 3 kilo. Gampangnya ngafalinnya gini loh. Kalau gulanya itu 10% dari air, sampahnya itu 3 kali gulanya. Udah, gampang kan? Gampang banget cara ngafalinnya. Jadi gitu aja. 1, 3, 10 ya. Miss Woni nggak terlalu cepetin di sini karena Miss Woni nggak tahu kalian mau bikin apa enggak. Tapi kalau kalian mau bikin, Miss Woni dengan senang hati mengundang kalian boleh ke rumah Miss Woni atau mau kalian berregu datang ke Sekolah Tunas Daud tapi dengan prokes, kita akan langsung membuat di sini dan kalian langsung bawa pulang. Miss Woni akan fasilitasi ya, termasuk molar sayur, Miss Woni siap memfasilitasi kalian dan Miss Woni siap memberikan contoh ekoenzim yang udah jadi seperti ini. Ya, sehingga kalian bisa langsung pakai di rumah. Kasih mama-mama juga pakai di rumah. Nah, kalau tempatnya besar, kan nggak makan buah banyak di rumah. Besar nih Miss, aku nggak bisa dong sekali bikin langsung jadi. Oh nggak apa-apa, bisa dicicil. Caranya gimana dicicil? Air sama gulanya disiapin duluan di toples. Setelah itu keperluannya BO-nya berapa sampahnya. Kalau perlunya 3 kilo, hari ini baru bisa masukin setengah kilo dicatat. Sampai kebutuhan 3 kilo itu terpenuhi, ya itulah hari pertama kalian membuat ekoenzim. Setelah itu ditambah 3 bulan, itulah tanggal panen. Jadi selalu ada tanggal ya. Oke. Nah, kalau sudah panen, pH-nya harus di bawah 4. Ekoenzim 4 ya. Ini harus belajar untuk pakai pH. Nah, pH meter. Kalau nggak punya pH meter, kertas lakmus namanya. Kertas lakmus tuh murah banget. Nanti kalian bisa lihat, dicelupin kertasnya gitu langsung bisa kelihatan. Kalau warnanya hijau, itu dia pH-nya rendah. Kalau warnanya gelap, pH-nya lebih tinggi ya. Kalau antara merah gitu biasanya normal gitu kan. Nah, manfaatnya apa aja? Untuk kebutuhan sehari-hari, kesehatan pertanian, perbaikan lingkungan. Nah, aku kasih tahu lebih detail yang konteks. Untuk sampo, ya, kalau kalian yang ketombean, pasti susah ngilangin ketombe. Miss Woni itu tahunan loh ketombean. Tapi berkat ekoenzim ketombe aku hilang. Jadi gimana caranya?
1:1. Kalau di sini masih ditambahin air di resep ini, kalau Miss Foni enggak. Karena kalau ditambahin air, aku agak bau gitu loh. Aku nggak suka gitu kan. Jadi aku milih untuk 1:1. Artinya kalau sampunya saya itu 1 sendok makan, maka ekoenzimku juga 1 sendok makan. Itu aku campurin. Setelah itu aku pakai untuk keramas rambut. Di Zoom ini, Tirsa itu udah pakai untuk keramas. Ya, nanti Tirsa boleh ngomong sebentar deh kalau pas nanti itu rambut udah kalian nggak perlu pakai moisturizer lagi, nggak usah pakai pelembab lagi. Rambutnya biasanya volume, kalau udah kering tuh mengembang rambutnya dan ketombenya hilang yang kecil-kecil. Jadi dia menyehatkan banget buat rambut kalian kan tubuh. Kemudian untuk kumur-kumur sama untuk odol. Miss Woni udah nggak lagi loh beli odol. Sudah bertahun-tahun nggak lagi pakai odol. Karena odol itu kan kimia. Jadi Miss Woni bikin odol sendiri pakai ekoenzim. Jadi sikat giginya pakai odol, terus kumur-kumurannya juga tuh pakai odol. Karena beberapa Miss Woni sempat treatment beberapa teman yang kena COVID dengan ekoenzim dan mereka membaik kondisinya ya dengan cara dikumur, diuap, didetox gitu dengan ekoenzim. Jadi tapi udah isoman sehingga kasusnya nggak berat ya. Itu dengan ekoenzim mereka bisa ya tadi. Oh deh, sorry. Saya di layarmu bentuknya apa? Pilihan. Jadi Oke, ini udah ya sekarang. Yang sekarang sudah. Oke. Nah, terus obat kumur-kumur itu kan sudah. Nggak cuman itu loh. Ternyata saya tuh kan setiap tahun pasti ke dokter gigi ya, ngebersihin gigi, ngebersihin karang gigi. Karang gigi itu kan terjadi karena sisa-sisa makanan ya, plak di dalam gigi kita. Jadi gigi kita kan kadang-kadang agak kayak ada kuning-kuning yang hitam-hitam. Itu kan karang gigi. Terus setiap tahun tuh kan aku ke dokter gigi untuk bersihin karang gigi. Lumayan kan ke dokter gigi itu sekitar 350-400 ribu untuk bersihin karang gigi. Nah, supaya apa? Supaya nafas kita nggak enak gitu baunya. Nah, kalau kumuran pakai ekoenzim ini nafasnya seger loh, nggak bau lagi nafasnya, pede jadinya kalau ngobrol sama teman. Terus karang gigi aku itu karena pakai odolnya pakai ekoenzim, karang gigi aku lepas sendiri loh. Untuk bersihin lagian kan karena pandemi begini takut ya ke dokter gigi. Jadi aku pede aja, karang giginya udah oke gitu, udah bisa lepas-lepas sendiri. Nah, hand sanitizer juga bisa digunakan jadi hand sanitizer. Perbandingannya 1 mili ekoenzim itu kurang lebih 20 tetes ditambah dengan air 400 itu bisa udah jadi hand sanitizer. Nah, kebayangkan kalau kalian pakai hand sanitizer yang merek A, merek B, merek kalau terus-terusan pakai itu, kalau saya nggak tahu sih tangan kamu gimana ya. Kalau kulitku jadi kasar. Dan itu nggak mau kan kulit kita kasar begitu terus kena kimia terus. Jadi aku ganti, aku pakai ekoenzim gitu, supaya lebih ramah lingkungan dan sehat buat saya. Ngepel di rumah juga Miss Woni ngepel udah pakai ekoenzim, udah nggak pakai obat pel lagi. Bersih ininya lantai-lantainya bersih. Toilet juga aku kasih ampasnya ekoenzim itu, kadang sempat pakai ekoenzim, aku diemin semalaman, besoknya aku gosok gitu aja di kloset itu. Juga loh di sekolah kalian, cuman sayang kalian nggak di sekolah ya saat ini ya. Itu sekolah itu sampai keran-kerannya tuh kita bersihin pakai ekoenzim, semua bersih di sekolah. Sekolah Tunas Dawati udah go green loh, udah jadi sekolah ekoenzim. Karena sekolah bikin, tuh sekolah juga pakai gitu. Dan ini kayak kompor disemprot dengan ekoenzim itu minyaknya tuh langsung larut, kemudian bersih. Yang karat-karat pun kalau direndam ekoenzim 24 jam, besoknya disikat itu balik lagi.
Kalau nggak percaya buktiin aja, cari aja apa arit kek atau gunting kek 24. Cuci piring sama cuci pakaian juga gitu sama, 1:1. Jadi kalau nanti bisa bukti ini. Kemarin tetangganya Miss Foni itu anaknya tuh alergi sunlight ya, apa namanya, alergi sabun cuci tangan, sampai ke profesor kulit, supaya tangannya itu kalau sudah alergi itu terkelupas sampai bernanah. Gatel banget sampai nggak bisa tidur. Mamanya tuh bawa ke profesor kulit itu sudah bertahun-tahun, selalu begitu. Nah, pada saat dia main ke rumahku sama anakku, terus mereka kan harus tanggung jawab dong sama yang apa mereka bikin kan, loyang-loyangnya semua, mereka cuci gitu. Nah, anak ini alergi tapi dia nggak berani karena mungkin takut sama saya ya. Jadi dia tetap nyuci gitu kan. Tapi dia kaget waktu dia nyuci, dia pulang dia kasih tahu mamanya, "Mah, tangan aku nggak gatel loh, aku nyuci di rumahnya Miss Foni." Nah, terus mamanya tanya, "Apa?" Saya bilang itu ekoenzim ditambah dengan sabun cuci piring tadi itu. Akhirnya mereka pakai itu sekarang dan nggak perlu lagi ke dokter kulit. Sudah bagus kulitnya ya. Terus pakaian juga sama. Siapa yang pernah ngerendam pakaian di sini? Pakai apalah mereknya yang paling top chair sekalipun, coba kalian rendam 2 jam. Pasti bau. Benar? Bau. Nah, kalau kalian tambahin ekoenzim 1 tutup aqua, yang terjadi apa? Rendaman kamu bersih dan tidak bau, bahkan 24 jam pun tidak bau. Bahkan kalau dijemur pun kena hujan, tidak keluar jam. Ya. Nah, udara bisa. Miss Moni juga pakai kok. Ekoenzim tetesin dikit pakai humidifier, akhirnya untuk bersihin udara. Bahkan aku semprot-semprotin juga di mobilku. Untuk mandi juga bisa. Buat yang maaf ya, yang punya sakit kulit, korengan, terus punya alergi segala macam, mandinya pakai air campur ekoenzim. Percaya deh, kalian nggak usah ke dokter, pasti sembuh. Ya, disemprot juga sembuh. Nggak usah itu. Kemarin aja ada teman aku yang kakinya hampir diamputasi sama dokter karena dia diabetes, udah hitam, ya, di detox. Cairan ekoenzim dicampur dengan air hangat setiap malam. Dan yang terjadi adalah setelah 1 bulan lukanya mengering dan dokter tidak jadi mengamputasi kaki tersebut, ya, karena udah sembuh. Nah, emang ekoenzim ini bukan obat, tetapi dia adalah bersifat katalisator. Dia akan ya. Dan untuk food higienis ini gimana ya? Ini ekoenzim bukan untuk dimakan, ini obat luar, tetapi dia bisa menghilangkan yang namanya pestisida dan herbisida. Nah, tahu ya bedanya pestisida, herbisida kelas 9 ini udah lulus loh. Pestisida kan untuk nyemprot tanaman supaya nggak kena hamanya. Sedangkan herbisida itu kan dia untuk apa namanya kayak rumput-rumput itu yang itu kan juga disemprotin ya kadang sama gulma-gulma itu kan disemprotin sama petani kan. Nah itu kan lengket semua di sayuran yang kamu beli di pasar, di supermarket itu juga ada ya. Kalau kecuali mereka tulis organik, tapi kalian harus yakin bahwa itu benar-benar organik. Jangan hanya label, gitu kan? Nah, caranya gimana? 1 baskom air dikasih 1 tutup aqua, ekoenzim, terus kemudian masukin sayurnya semua di situ selama 40 menit. Setelah itu dibilas. Itu sayurnya bisa jadi lambat untuk layunya, makin crunchy kalau dimasak, kalau buah, kalau kamu kayak apel dan sebagainya yang ada lapisan lilinnya, itu lapisannya itu bisa berkurang, menipis lapisannya dan buahnya cenderung lebih manis dan lama membusuknya. Ya, seperti itu. Kemudian ini udah yang untuk udara, jaga kesehatan gargle, cara detox. Cara detox itu seperti ini. Jadi itu ember di bawahnya itu ada air sama ekoenzimnya, terus mereka ditutup badannya pakai selimut. Ini bisa melancarkan peredaran darah. Yang terakhir juga Miss Moni bantu teman untuk detox yang kena stroke. Dan mereka bisa dengan obat dokter dan dibantu dengan ekoenzim sudah mulai bisa jalan saat ini ya, yang kena stroke.
Oke. Di sini buah-buahan ya. Nah, buah-buahan ini juga ekoenzim ini bisa jadi apa namanya pupuk. Tetapi karena dia sifatnya asam banget, jadi pemakaiannya sedikit banget. Hanya 1 mili ekoenzim airnya 1000 disemprotkan kepada tanaman kita. Hanya cukup seminggu 2 kali saja. Maka semua tanaman akan menjadi lebih subur dan cepat berbuah dan buahnya manis. Kalau punya anggrek, anggreknya nggak rajin berbunga, ya. Nah, ini untuk sebagai pupuk. Teman saya udah loh, dia panen padi pakai ekoenzim, nggak pakai pupuk sama sekali. Dan saya hari ini membeli ya, padinya itu harganya 15.000 1 kilo, tapi itu padi asli dari lainnya. Ini dia bisa menumbuhkan rambut, tadi Miss Woni sudah cerita, dan ini adalah salah satu pelayanan Miss Woni dengan teman-teman. Kami mensupport PMI, Palang Merah Indonesia, untuk melakukan penyemprotan dengan ekoenzim. Jadi PMI itu dulu waktu sejak COVID itu mereka nyemprot rumah-rumah warga, sekeliling dan kota Denpasar maupun desa-desa itu menggunakan disinfektan. Tapi karena pemerintah anggarannya makin hari makin menipis, mereka nggak tahu lagi mesti bagaimana untuk membeli obat. Akhirnya Miss Woni dapat kesempatan untuk presentasi ke PMI Provinsi Bali, dan sejak bulan Februari PMI menyemprot menggunakan ekoenzim sampai hari ini ya, dari komunitas. Dan kemarin juga Miss Woni kami juga mensupport rumah sakit Sanglah sekarang untuk penggunaan ekoenzim untuk limbah rumah sakit. Jadi ya, limbah rumah sakit dibantu penguraiannya dengan ekoenzim. Nah, ini untuk luka. Luka parut, luka keloid, kalau dipakai ekoenzim dikompres itu bisa menipis. Ini untuk yang bekas jahitan atau bekas luka yang seperti itu bisa. Atau air panas, ini udah terjadi. Ini biasanya langsung dikasih ekoenzim yang murni, memang perih, tetapi setelah itu nggak lama itu tumbuhlah kulit barunya. Dan bekas lukanya itu menipis dan bagus ya kulit barunya. Ini juga yang terjadi dengan adiknya Miss Rita. Tahu ya Miss Rita yang di TK, itu adiknya kena air panas. Mungkin Mr. Andi juga bisa testimoni gimana untuk istrinya kemarin ya yang dibantu dengan ekoenzim. Itu Miss Rita juga ya, adiknya kena air panas di bagian dadanya. Akhirnya disemprot juga dibantu dengan ekoenzim dan cepat menjadi sembuh dan kulitnya tumbuh kembali. Oke, nah ini varises. Varises sulit banget untuk disembuhkan, tapi dengan didetoks melalui ekoenzim akan berkurang sekali untuk varises. Varises bahkan nggak bisa disembuhkan kalau saya bilang ya, kecuali dioperasi ya. Sama ya, sakit pembuluh darah, nggak bisa sembuh, tapi akhirnya dipakai ekoenzim setelah 4 bulan menjadi kering ya. Banyak banget manfaatnya anak-anak ya. Ini Miss Woni dengan teman-teman dari komunitas Tabanan, kita menyiram ekoenzim di sungai. Kenapa ekoenzim yang begitu lama membuatnya disiram-siram gitu aja di sungai? Karena kita mau supaya sungai itu yang itu menjadi bersih kembali, itu hidup kembali di sungai tersebut sehingga kembali ekosistemnya seperti yang seharusnya. Ya, ini yang kita lakukan. Nah, jerawat, ini dia. Banyak yang bermasalah dengan jerawat. Miss Woni juga lagi treatment Koko Eno ya, mungkin semua tahu ya. Nah, Koko Eno juga jerawatan, jadi Miss Woni lagi treatment Koko Eno dengan ekoenzim dan saat ini sudah mulai membaik kulitnya. Ya, dari jerawatan itu pakai ekoenzim. Dicampur ya, tentunya dengan air ya. Nanti hubungin Miss Woni siap bantu. Siap juga kasih ekoenzimnya kalau kalian belum panen ya. Nggak cuman itu buat mama-mama, mungkin buat kalian juga, ekoenzim bisa dipakai untuk masker. Kayak Miss Woni misalnya mulai menghilangkan flek ya di pipinya Miss Woni ini ada beberapa flek yang Miss Woni hilangkan dengan ekoenzim. Caranya yaitu dengan pakai kulit lemon disemprot 1 kali dengan ekoenzim. Itu yang kita lakukan. Oke, nah zero waste itu bisa nggak sih? Bisa lah kalau kita semua melakukannya bersama-sama. Jadi kita semua langkah kecil yang kita gunakan untuk menyelamatkan
menyelamatkan bumi kita dari mana? Dimulai dari dapurnya Ibu guru semua, Bapak guru semua, menggunakan hal-hal yang bisa kita lakukan. Contohnya, nggak usah lagi minum dengan botol kemasan ya, istilahnya gunakanlah tumbler. Terus kemudian box makanan, kresek, jangan lagi pakai kresek, jangan lagi minta kresek, tapi bawalah tas supaya kalian bisa mengurangi. Ya, itu Miss Enda yang saya bisa share, dan apa yang kita lakukan ini sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2019, yaitu pengolahan sampah berbasis sumber. Jadi mari kita membuat ekoenzim tercinta juga untuk kesehatan kita dan kesehatan keluarga yang kita cintai. Oke, itu aja Miss Enda. Mungkin kalau ada yang pertanyaan silakan. Membagikan ilmu untuk kita semua. Anak-anak, apakah ada pertanyaan ya? Ini sesuatu yang baru yang sangat bermanfaat buat kita semua ya. Kalian bisa lakukan ini di rumah. Oke, mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada yang tanya Miss Enda gini, bau enggak? Itu seperti cuka. Ini ekoenzim ini, kalau kalian nggak suka bau ekoenzimnya karena baunya menyengat seperti cuka, kecuali hasil ya. Nah, kalau kalian takut baunya menyengat, itu ada cara untuk menanggulangi baunya dengan yang gitu. Fermentasi kedua aromatik. Jadi tambahkan bahan-bahan yang lain seperti apa? Saya pakai jeruk purut. Kemudian saya simpan fermentasi 1 bulan lagi. Jadi nanti setelah 1 bulan itu, ekoenzim saya semua baunya seperti jeruk purut, Miss Enda. Jadi seperti itu. Itu namanya koreksi aromanya. Itu aja. Boleh banget. Silakan. Kalau tadi yang sayur-sayuran itu, misalnya kita kangkung gitu ya, kangkung biasanya kita ambil daun-daunnya aja, mungkin batang-batangnya ini bisa digunakan juga tidak ya? Yang pasti tidak dimasak. Enggak. Yang tidak dimasak. Jadi semua bisa. Kulit bawang bisa, batangnya kangkung bisa, batangnya bayam bisa. Hanya saran saya adalah kan takut baunya menyengat. Bulan itu harus ada kombinasi buah. Juga selain itu melengkapi dari enzimnya, ya. Buah itu melengkapi enzimnya. Jadi kulit jeruk, nanas itu bagus banget. Tapi kalau Miss Lombok gitu, karena pedas nanti untuk wajah kita, atau kalau kulitnya sensitif dengan nanas ya. Jadi istilahnya mau pakai nanas pun nggak apa-apa, karena saya lihat juga nanas itu banyak kandungan kimianya, kandungan enzimnya yang baik, yang bisa kita tuh tercukupi ya. Jadi kalau kayak beberapa buah yang ada kolagennya itu bagus banget untuk dibuat ekoenzim. Sehingga pada saat kita pakai untuk perawatan treatment wajah, kita kolagen itu kan untuk mengencangkan anti aging. Mengencangkan kulit kita sehingga kita kerutannya itu berkurang. Nah, kenapa sih kok terjadi anti aging ya? Jadi kerutan. Jangan dipikir anak SMP jadi aging ya, kerutan. Karena ada loh anak-anak yang masih muda tapi kulitnya tuh nggak glowing, kulitnya itu kusem dan kulitnya itu berkerut. Karena apa? Karena adanya radiasi yang banyak. Kita terpapar radiasi. Saya itu Miss di komputer dan sebagainya, HP. Ini sama HP itu udah ada Miss risetnya.
radiasi HP, radiasi komputer itu turun dengan adanya ekoenzim namanya ion negatif. Radiasi bebas. Sehingga kalau saya kerja pun saya deketin ekoenzim 1 botol, nanti lama-lama ekoenzimnya hitam, itu udah buang ke got gitu. Karena dia menyerap radiasi yang ada. Nah, bayangin kalau kita mengapa daring kayak begini sekian jam, belum tambah HP-nya, selain matanya yang kalah, tentu badan ini terpapar radiasi. Kalau badan ini terpapar radiasi, jadi adalah sel bebas, itu ada banyak di dalam tubuh kita. Kalau sel bebas ada, molekul kita udah makan kita tidak sehat, kita banyak makan gula gitu, dan makan banyak goreng-gorengan, yang terjadi adalah dalam sekian tahun ke depan akan dipastikan ginjal kita bermasalah, habis itu pasti ada kanker dan lain sebagainya seperti itu. Gitu loh, Miss. Itu yang saya nggak mau karena saya mengasihi anak-anak saya, keluarga-keluarga saya, sehingga saya harus belajar benar tentang ekoenzim ini. Gitu. Yang saya share kemana-mana lah supaya semua orang membuat gitu. Itu Miss Endah. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya untuk teman guru, silahkan bisa ditanyakan. Atau mungkin anak-anak ada yang sudah mencoba ya, mungkin mau. Miracle bisa open kamera dan Ya. buka ini, mau cerita dikit. Miracle tuh termasuk yang ditreatment sama mamanya untuk wajahnya, makanya sekarang udah glowing tuh. Juga Tirsa bisa ngobrol dikit deh, cerita. Mana Miracle? Coba Miracle open kamera dong. Bisa ini Miss di pointer ya. Aku spot ya for everyone. Hai Miracle. Halo, Miracle. Meme apa? Kan Meme lah tuh mukanya udah tambah bagus kan sekarang. Walaupun belum yang belum kering tapi udah on progress. Gitu. Dikasih hasilnya ekoenzimnya sih. Kamu pakai Pitera, ya? Iya, pakai Pitera. Oke. Sorry ya, aku tadi lupa bilang sama kalian semua. Pitera, apa itu Pitera? Pitera itu adalah jamur yang keluar dari ekoenzim, dan Pitera itu adalah jamur yang digunakan oleh produk SK2 untuk membuat krim wajah yang dibeli sama kalian mahal-mahal atau mama-mama belinya mahal-mahal. Nah, itu juga yang dipakai oleh Miracle, ya. Jadi Miracle pakai maskernya gimana caranya? Cuman taruh-taruh gitu ya? Iya, Gimana cara makainya? terus ditunggu sampai. Ditaruh di wajahnya gini aja. Cara makainya jam kerjanya langsung dipakai, terus ditunggu kering. Berapa lama, Mei? Sekitar 5 menitan sih. Oke. Jangan lebih lama-lama ya. Kalau kalian gini, Miss, aku pengen cepet bagus nih kulitku. Jadi yang biasa cuma 5 menit langsung dicuci, 4 menit langsung dicuci karena bilang aku pengen cepet bagus Miss kulitku. Jadi aku mau 10 menit, 15 menit, jangan. Nanti mukamu yang hilang ya. Jadi jangan lama-lama. Kalau dibilang bener 5 menit aja. Karena setelah 5 menit itu kenceng banget ya efeknya ya Miracle. Ditarik gitu kan kulitmu setelah 5 menit. Iya, betul. Seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu mahal-mahal pergi ke spa atau ke beauty salon yang mahal-mahal, tapi kita bisa melakukan treatment di rumah kita masing-masing. Thank you Miracle. Mungkin ada Tirsa yang bisa share juga. Tirsa, mana Tirsa? Silakan. Ayo Tirsa. Ya. Tirsa keramasnya pakai ekoenzim ya? Iya. Nah, coba dong ceritain kayak gimana sih perannya. Campurannya sih shampoo sama ekoenzimnya 1:1. Jadi kalau segini sama jumlahnya. Oke. Terus ya dipakai keramas kayak biasanya aja sih. Hasilnya gimana? Kamu masih pakai conditioner lagi atau enggak setelah itu?
Enggak. Jadi udah nggak perlu conditioner. Iya. Rambutnya kusut nggak? Kan nggak pakai conditioner biasanya orang takut kan rambutnya kusut gitu. Enggak sih. Enggak. Nggak kusut rambutnya. Iya. Disisirnya gampang apa enggak? Gampang. Gampang. Terus Iya. mengembang atau enggak? Atau lepek malahan itu intinya. Kan orang kan nggak senang rambutnya lepek kan, gitu kan senangnya rambutnya mengembang gitu. Mengembang. Oke. Ya manfaatnya udah rasain kan pakai ekoenzim. Iya. Kalau menurut Risa gimana? Jauh lebih sehat nggak? Atau lebih enakan pakai sampo biasa gitu? Lebih enak pakai ekoenzim sih soalnya Hmm. rambutnya udah dikit yang rontok. Wah, dulu sempat rontok. Iya. Sekarang enggak? Iya, udah enggak. Padahal rambut kamu panjang. Harusnya kan kalau panjang itu kan harusnya akarnya harus kuat ya. Kalau akarnya enggak, aku pikir cuman karena mama selalu cerita cuman hanya karena nggak perlu apa disisirnya gampang gitu kan. Tapi ternyata nggak rontok juga ya. Iya, Oke. berkurang. Oh berkurang. Oke. Iya. Good, good. It's good. Supaya kalau pas ngajar ibu-ibu di mana-mana bisa kasih testimoni anak-anak muda sekarang juga gitu. Thank you Tirsa. Ya. Oke, Miss Enda, silakan Miss. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Ini testimoninya banyak sekali. Apa ditambahkan gula itu kenapa tidak boleh gula pasir ya Ibu ya? Nah, kenapa nggak boleh gula pasir? Karena gula pasir itu sudah ada proses kimianya, Miss Enda. Oh, begitu. Jadi kita tidak menggunakan, kan gini, kita nih maunya semua alami. Ya, jadi karena ada proses kimianya, otomatis sudah nggak ada lagi yang kita bisa gunakan di situ. Jadi kita nggak pakai lagi gula putih. Nah, ngomong-ngomong gula putih, Miss Enda, saya barusan ikut seminar kesehatan. Nanti sebentar lagi WHO ini akan mengeluarkan semacam apa ya, kesepakatan gitu ya, bahwa ada hal-hal yang bisa dimakan maupun tidak gitu oleh orang-orang dengan harapan mereka lebih healthy diet gitu ya, lebih makan lebih sehat gitu. Nah, salah satunya yaitu gula. Ada yang boleh dimakan, ada boleh enggak. Salah satu itu yang harus dikurang-kurangi dalam jumlah yang besar. Itu yang nanti supaya tidak terjadi yang namanya NDC. NDC itu disease yang penyakit yang disebabkan karena gaya hidup gitu. Bukan penyakit menular gitu ya. Jadi seperti itu, Miss. Ya, jangan enak di mulut. Jadi cuman enaknya sampai di sini doang, leher. Tubuh kita gini kalau boleh cerit ya. Apaan nih? Aku nggak butuh ini. Aku butuh kalsium, aku butuh magnesium, aku butuh iron, aku butuh vitamin D. Vitamin D itu sebetulnya bukan hanya vitamin di dalamnya ya, tetapi macam-macam gitu loh. Aku butuh berjemur, malah kalian pakai payung kalau keluar pakai topi gitu. Jadi tubuh kita tuh kalau boleh berteriak di dalam dia bilang saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tetapi yang kamu masukkan ke saya itu adalah toksik, racun. Apa ya segala macam makanan lah yang kita nggak lihat lagi dalamnya tuh apa, hanya karena tren, karena lagi keren, temennya makan, saya harus makan juga gitu. Nah, di situ ya anak-anak harus berhati-hati ya. Jadi anak-anak saya percayalah udah kelas 9, udah lulus SMP, harusnya nggak gampang lah dibodoh-bodohi dengan iklan-iklan yang buat saya apa ya komersial yang nggak bertanggung jawab gitu. Hanya untuk padahal kan ini generasi penerus ya. Harusnya generasi penerus kalau ngomong, Miss, aku harus pinter karena aku penerus bangsa. Aku perjuangan orang-orang di sini. Aku akan bakal jadi calon pemimpin bagi Indonesia. Ya harus start dong dengan gaya hidup yang sehat. Kamu pinter tapi kamu sakit-sakitan, ya mungkin umurnya nggak panjang, nggak jadi mimpin dong. Gitu. Jadi itu yang harus
Baik, terima kasih. Miss, aku ada satu Ya. surprise loh buat SMP. Aku membawakan ini buat kalian 8 botol. Wow. Yang Terima akan kasih. dibagikan kepada guru-guru SMP. Semuanya. Enjoy Terima ya. Kalau kasih kurang bilang banyak. aja. Oke. Nanti aku share modul, aku akan share modul, aku juga akan share tabel pemanfaatan dan cara penggunaan. Ya, nanti aku akan share. Nanti Ya. Miss Enda bisa teruskan juga ke anak-anak. Oke. Aku berharap banget anak-anak di sini udah banyak yang mulai bikin ekoenzim karena di tempat lain tau nggak, teman aku di SMP Jakarta semua muridnya disuruh bikin ekoenzim. Wih, keren banget. Wow. Dan Ya. mereka bersihin sungai loh. Keren Wow. banget. Keren Ya. banget. Yang di Kalimantan juga. Ih, banyak banget teman-teman. Anak SMP udah gerak semua. Iya. Ini memang merubah gitu. Jadi memang Saya kenal ekoenzim ini, Miss, membuat saya juga apa ya? Satu, saya nggak lagi aku nggak aja. Gimana ya dengan orang lain yang sakit? Gimana dengan orang lain yang ini? Mereka harus sehat, mereka harus benar juga gitu kan. Itu berubah gitu loh. Cara berpikir saya, paradigma saya berubah. Terus saya ngelihat sampah, itu dulu jijik banget gitu kan. Saya kalau ngelihat sampah tuh udah kayak, karena saya udah lihat bahwa sampah-sampah yang saya olah ini udah menghasilkan, Miss. Menghasilkan secara ekonomis. Miss Enda tahu saya udah produksi sabun saat ini dengan ekoenzim. Saya udah memproduksi baik sabun cair maupun sabun batangan. Saya udah memproduksi. Saya udah pakai lerak. Untuk nyuci baju saya sendiri saya udah pakai lerak. Nggak cuma itu. Dulu kalau teman saya sakit, saya bisa apa? Saya mau sumbang apa? Beli obat. Seberapa kemampuan saya? Gaji saya berapa untuk mereka sumbang itu? Nggak kuat, Miss. Tapi dengan saya memberikan ekoenzim, mereka sehat. Ya. Seperti itu. Jadi aku tuh kalau tanya deh sama teman-teman CS di sini, kan mereka saya ajarin ambil buah-buahan yang dibuang di pasar Batu Kande. Karena sedikit yang cacat kan, kayak nanas, cuman ujungnya aja yang pastilah ada yang mau beli kan. Ya. Tapi kan sisanya masih bagus. Nah kita ambil, kita bersihkan, kita potong-potong, kita jadiin ekoenzim. Ya. Kadang nggak cuma itu, aku juga suka iseng. Yang masih bagus aku makan. Gitu ya, aku rujakan gitu loh. Jadi bayangin kan istilahnya apa ya, hasil yang kita punya pun, pendapatan yang kita punya pun mungkin nggak nambah karena pandemi. Tapi juga nggak berkurang banyak karena kita cerdik, kita pandai, kita cerdas. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Saya nggak perlu beli odol, saya masih beli sampo, tapi biasanya setiap bulan. Sekarang 3 bulan sekali. Saya masih beli sabun umumnya ya untuk nyampur-nyampur, tapi karena sabun saya belum selesai, masih dalam masa kuring, kan itu 1 bulan lebih kan masa kuringnya. Itu saya udah nggak beli. Bayangin kan, kalau aku totalin itu kurang lebih sekitar 500-an deh, 500.000 hampir 600. Itu udah nggak lagi, Miss. Jadi udah nggak lagi itu keluar. Aku udah bisa save uang segitu. Bisa jalan, bisa beliin mereka yang lain lah, bisa upgrade HP. Itu kan? Iya. Begitu. Iya. Ya, ini sepertinya kita perlu belajar detail-detailnya ini, Bu. Tapi mungkin nggak bisa 1 kali pertemuan ya, harus beberapa kali harus dibuat. Nanti gini aja, kalau teman-teman yang lainnya mau workshop, aku siap. Boleh workshop. Asal nggak bentrok ya, soalnya sekarang saya banyak proyek sekarang saya dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Iya, Ibu. Oke. Baik, Ibu. Baik, Ibu Foni, terima kasih banyak sekali. Tapi seperti
memungkinkan. Ya, Oh, oke. Sudah. Tanya lagi, silahkan. Mungkin saya mau tanya Bu Foni. Halo, boleh Bu Miss. Foni bisa Mana dengar nih suara wajah saya? cantiknya Missnya nih? Dengar suaranya tapi wajah cantiknya nggak kelihatan nih. Oh ya, Nah, sudah boleh dong. open kamera loh saya. Oh iya, sudah Oke, Bu kelihatan. Foni, Sudah. sama gembul ya Bu. Oke, Bu Foni, tadi saya mendengarkan pemaparan dari Ibu tuh cukup tertarik banget, apalagi kita seorang ibu tuh sangat sering memakai barang-barang seperti itu gitu ya Bu ya. Nah, saya penasaran dan pengen mencoba gitu ya. Nah, tadi saya lihat kalau misalkan kita mau buat, itu kita kalau misalkan belum lengkap bahannya gitu kan, kita mau buat berapa gitu ya, misalkan 3 kilo. Nah, kemudian apakah misalkan kalau belum lengkap misalkan ya, kan nggak mungkin kalau satu hari itu kita bisa sampahnya bisa sampai 3 kilo misalkan gitu ya. Nah, apakah air dan gulanya tadi itu kita bisa campur dulu dengan buah-buah dan atau sayur itu kita masukkan tunggu Bisa, Miss, bisa. bahan-bahan yang Jadi lain memang terpenuhi, sistem cicilan itu bisa itu ya? wadahnya air dan gulanya tuh Mhm. harus dimasukkan dulu, ya. Setelah dimasukkan dulu Ya. baru Miss nambah terus BO-nya ditambah Nambah-nambah terus gitu. sampai jumlah itu, tapi nggak boleh lebih dari 14 hari. Gitu. Oh, 14 hari. Oke, Ya, itu 14 ditutup hari rapat itu adalah atau waktunya. dibiarkan saja? Selalu ditutup rapat. Setiap hari harus ditutup rapat. Kalau ditutup Karena rapat. karena ekoenzim ini adalah dia musuh terbesarnya adalah udara yang kotor. Udara yang kotor ya. Oke, baru nanti kalau Jadi sudah kalau ini kena baru banyak kita udara kotor, tutup bulan. memang Kalau gasnya sudah banyak sampai kita 3 bulan. rilis gitu. Sampai 3 bulan ya dipanen, Miss. Kemudian Sudah 3 kalau bulan. misalkan ya, kalau sudah panen nih Bu, kalau sudah panen kita kan mau pakai, itu ada masa berlakunya atau tahannya berapa lama ya Bu ya? Enggak. Kalau kita Dia nggak ada setelah kita expired panen date-nya. itu apakah ada expired-nya gitu? Nggak, Nggak ada ya? nggak ada. Nggak Oke, ada. karena Dia nggak ada takutnya expired saya date-nya. kalau Nggak ada, Bu. Dia kayak wine. nggak ada ya? Makin lama makin bagus. Nggak ada. Makin lama makin bagus, tapi maka Oh iya simpanlah di iya. tempat yang kedap. Makin lama makin Jadi saya kalau saya suka menyimpan ekoenzim itu di botol-botol bekas wine, bekas whisky kayak gitu. Terus kemudian juga di botol galon yang kedap, atau di jerigen yang rapet banget, dan itu udah bisa tahunan. Bahkan saya kemarin dihadiahi oleh teman saya ekoenzim yang umurnya udah 5 tahun. Wow, 5 tahun. Dan itu itu semakin ternyata bagus ya? cer banget, semakin bagus, baunya semakin keren, pokoknya udah kayak wine. Dan itu kalau dipakai pengobatan, Miss, bagus banget sih. Nggak cuman itulah, makin bagus gitu loh. Bisa, dia nggak ada expired date. Berarti itu bisa diminum langsung gitu ya Bu Foni ya? Bisa diminum langsung atau harus bagaimana? Ekoenzim itu obat luar. Ya, obat luar. Gini aja, Miss, saat ini kita sampai di sini dulu ya, maksudnya pengetahuan kita bahwa ekoenzim obat luar, itu aja. Nanti karena setelah ini ada grade-grade berikutnya. Nah, kalau umpamanya mau yang diminum, itu ada namanya enzim buah. Itu enzim buah. Bahannya beda, bahannya akan sedikit berbeda gitu, enzim buah. Nanti saya bisa cerita juga tentang enzim buah. Dan saya sedang menunggu masa panen untuk enzim. Saya juga sudah kalau saya juga sudah minum enzim buah, saya juga minum juga. Bisa beli juga sih di Tokopedia ada, di mana ada. Tapi kalau ekoenzim sendiri ini kami sepakat untuk tidak memperjualbelikan. Komunitas sepakat untuk tidak memperjualbelikan. Walaupun di online shop itu banyak, tetapi saya dorong semuanya jangan beli. Kalau kita membeli kita nggak tahu loh. Itu hanya di bawah bahannya apa aja, kita nggak tahu. Siapa
treatment untuk wajah ternyata ada bahan-bahan yang buat kita alergi. Nah, Nah, itu lebih baik makanya bikin, umpamanya saya kasih ke saya yang buat gitu. Heeh. ya. Seperti Oke, itu. baik. Terima kasih Bu Foni ya. Ya, Cukup sama-sama. tertarik. Oh iya, berharap tertarik. semuanya bisa bikin dan ikut save the earth. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Foni. Baik, terima kasih Ibu Foni untuk ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita pengen belajar untuk sampai ke detail-detailnya, prakteknya seperti apa, manfaatnya. Mungkin yang grade lebih tinggi lagi, tapi mungkin ini perlu waktu juga. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya Ibu Foni sudah berkenan membagikan ilmu untuk kita semua, untuk kami semua. Ada pesan untuk kita atau untuk anak-anak, Ibu? Oke, pesan saya hanya satu ya kepada anak-anak semua. Kita nggak boleh cuek ya terhadap apa yang akan terjadi di dunia ini. Jadi selagi kita masih punya kesempatan untuk berbuat sesuatu yang baik untuk orang-orang di sekitar kita, untuk berbuat baik untuk alam ini semua, mari lakukan sama-sama. Lakukan dari mana? Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari dapur kita sendiri to save the earth. So just do it. Thank you. Iya, terima kasih Ibu Foni. Ya. Untuk berikutnya doa penutup, silakan Mr. Niko bisa pimpin kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih Miss. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dan kita tutup dengan doa. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan pada hari ini ya Tuhan mengenai ekoenzim dengan beberapa manfaat dan dampak-dampaknya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua agar kami senantiasa selalu aktif ya Tuhan untuk kami menjaga kesehatan bumi kami ini ya Tuhan, dan juga terutama untuk menjaga kesehatan tubuh kami diri sendiri ya Tuhan melalui ekoenzim yang sudah dibawakan tadi ini ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali kepada agenda kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati, sertai kami dan juga dampingi kami ya Tuhan selama kami melaksanakannya. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan kelemahan kami selama kegiatan ini berlangsung. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Amin. 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 Terima kasih ya udah waktunya. Mohon maaf ya Miss kalau ada yang salah-salah. Anak-anak mohon maaf ya kalau ada yang keliru-keliru. Tapi Miss Foni berharap Terima kasih Bu. semuanya melakukan. Oke. Bu Foni. Terima kasih Terima ya, kasih Ibu Bu. Foni. Terima kasih banyak God sekali. bless. Izin Tuhan live memberkati. ya. Terima kasih. Ya. Silakan Tuhan Ibu. berkati. Tuhan berkati. Baik, anak. Ya, silakan bisa live.